datang tidak untuk dilayani, tapi untuk melayani. Salve Maria, discipuli, salve Maria, Rome de Vales. Salmus David Dominus regit me et nihil mihi est in loco pasque ibi me collocavit super aquam reflexionis educavit me animam meam convertit. Tuhan memerintahkan dan Tuhan memberikan, meletakkan kami di atas padang rumput yang luas dan memberikan kami air kehidupan. Mendadak ada romo dari seminari itu datang ke rumah saya, itu membawa setumpuk buku Latin, serahkan pada saya, Pak tolong seminari dibenahin. Nah, padahal saya pada waktu itu masih dalam proses untuk menjadi pejabat bank swasta, untuk memimpin bank swasta. Entah bagaimana, mungkin dari Roh Kudus ya, saya tidak tahu. Saya itu langsung, ya saya terima. Karena saya ingat Bunda Maria. Bunda Maria itu mengatakan waktu ada berita bahwa dia itu akan melahirkan putranya Yesus. Dia mengatakan, Fiat mihi secundum verbum tuum. Terjadilah padaku sesuai apa yang menjadi kehendakmu. Ya, setelah 32 tahun bekerja di dunia perbankan, Frans Darmono tak menyangka mendapat tugas mulia dari Sang Juru Selamat yang tak bisa ditolaknya. Menjadi guru bahasa Latin bagi para calon imam di Seminari Wacana Bakti sejak 2004. Selamat bertugas. Terus saya ya oke deh menerima, walaupun saya bahasa Latin sudah 50 tahun tidak saya pegang. Ya oke, dari situlah saya pelan-pelan menyesuaikan bahasa Latin lagi, dan saya menyenangi. Bahasa Latin adalah bahasa resmi dalam Gereja Katolik Roma, baik yang digunakan dalam liturgi ritus Latin maupun Timur. Para uskup telah memutuskan bahasa Latin selayaknya tetap diajarkan di seminari-seminari. Mengenai bahasa Latin, ini memang pelajarannya agak sulit. Kenapa? Karena pertama tidak normal diajarkan di tempat-tempat lain. Tidak semua orang punya keinginan untuk belajar bahasa Latin. Dalam pelajaran bahasa Latin di Seminari Wacana Bakti, kita punya guru, walaupun usianya sudah lanjut, tapi punya keinginan besar untuk belajar dan punya kemampuan dan pengetahuan tentang bahasa Latin. Saya ngajar di seminari itu, saya sudah merasa kecukupan dari pensiun Bank Indonesia. Sebetulnya saya tidak mengharapkan feedback dari seminari dalam berupa material, tidak. Tapi saya benar-benar ingin melayani. Gitu. Karena ini cita-cita saya itu membuat mereka, itu menyiapkan mereka menjadi pastor yang baik, menjadi imam yang baik. Salve Maria discipuli, salve Maria, Rome de Vales. Seminari Wacana Bakti itu tempat untuk para siswa yang punya keinginan untuk menjadi imam, terutama mereka yang lulusan dari SMP dan SMA. Ablativus singularis, apa itu? Sudah 10 tahun lamanya Frans mengabdi, mengajar bahasa Latin di seminari ini. Di usianya yang sudah 80 tahun, memang tidak mudah untuk mengajar siswa, apalagi yang jumlahnya 35 orang. Namun, seminari sendiri
kesulitan menemukan guru bahasa Latin sebaik Frans Darmono. Kami sudah berusaha mencari apakah ada romo yang bisa atau awal yang lain yang bisa. Kita belum menemukan. Mungkin ada beberapa romo sudah pernah belajar, tapi belum punya kemauan untuk mengajar di seminari. Karena waktu rentang pelajaran itu hanya 1 tahun, sedangkan beliau, Pak Darmono, punya pengetahuan yang luas seperti samudra. Nah, itu punya sebuah kesulitan bagaimana merangkum pengetahuan yang ada itu dalam waktu yang sangat singkat. Karena bahasa Latin itu bahasa yang complicated. Jadi karena satu kata seperti tadi saya cantumkan di dalam layar, itu berbeda semua kan. Nominativus, genitivus, dativus, itu berbeda antara singularis juga dan pluralis. Ya, jadi cukup complicated. Dan nanti belum mengenai tempusnya, waktunya berubah lagi. Aris, agrikolam teram arat. Ayo, apa artinya? Lupakan? Bahasa Latin. Jadi emang artinya apa sih bahasa Latin? Petani membajak tanah. Petani membajak tanah. Iya, untuk sawah. Nah, lupakan Aris. Udah 2 tahun sih gak belajar. Jadi kangen sih Pak Darmono ya. Gimana gitu. Pokoknya dia udah tua tapi mau gitu ngajar seminaris. Benar, dia betul semangat ya buat ngajar kita. Yang membuat saya kagum, Tis, itu orangnya itu hatinya itu selalu merendah, nggak terlalu sombong. Ya, mau melayani gitu kan. Iya. Saya ingat apa katanya dia. Apa? Nah, itu dong yang saya ingat dari beliau. Artinya apa, Tis? Artinya terjadilah pada menurut perkataanmu. Itu semboyannya beliau membuat dia semakin semangat. Udah, oh iya tadi udah bel nih. Tidak. Oh iya udah masuk. Balik. Ya, duluan ya, Ris. Ora pro nobis Deum. Tapi Pak Darmono juga kalau mengajar itu satu persatu, nggak langsung susah gitu. Jadi cara ngajarnya itu penuh perhatian, perasaan, sehingga saya nggak bisa ini, itu jadi bisa. Nah, itu saya sendiri yang harus aktif. Saya membuatkan, yaitu namanya kompendium, pegangan. Lalu saya membuatkan daftar kosakata yang dulu belum pernah saya buat. Kosakata baik dari segi kata sifat, kata benda, kata kerja. Lalu sedikit saya berikan mengenai peribahasa bahasa Latin. Nah, itu mereka lebih senang. Kalau benar-benar itu 6 tahun. Yang ini saya ajarkan, jangan menghafal, tapi mempelajari, mendalami, kenapa begitu. Tanya sebab-sebabnya. Kalau tidak tahu sebabnya, hanya hafal saja nggak ngerti. Supaya mereka itu bisa membaca sumber wahyu yang sebenarnya, yang ditulis dalam bahasa Latin. Karena yang terjemahan kadang-kadang sudah menyimpang. Ya, sudah tidak tepat. Nah. Ora pro nobis Deum. Haleluya. Ya, artinya Para siswa seminari harus berusaha menguasai bahasa Latin. Apalagi bahasa Latin penting dalam nyanyian syukur lagu jenis Gregorian. Jenis lagu atau jenis musik yang paling digandrungi pada abad pertengahan tidak hanya dalam bentuk aslinya, tetapi juga dalam perkembangannya. Saya lebih mementingkan pada musiknya sebetulnya. Kalau karena bahasa Latin tadi Pak Darmono gitu. Karena memang aslinya dari Latin kan, memang artinya kan tanda kutip gereja Katolik kan berawal dari Roma gitu kan, bahasa itunya bahasa Latin gitu ya. Kadang-kadang agak sulit juga ya, karena bahasa Latin itu pendek, tapi begitu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu panjang sekali gitu. Accepere virtudem et divinitatem.
Kegigihan pria dengan 7 cucu ini mengajar bahasa Latin sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan pun didukung sepenuhnya Bernadette, sang istri. 49 tahun bersama, bagi Bernadette bangga melihat sang suami aktif dan giat dalam pelayanan tanpa kenal lelah. Disiplin, sabar, ya terima apa adanya. Dalam hal makan segala pokoknya apa yang sedia, oke, nggak pernah curang enak ya gitu, nggak pernah. Apa yang tersedia dimakan, apa yang tersedia. Nah, kadang-kadang kamu capek no Pak, saya kadang-kadang gitu. Enggak pelayanan kok, nggak apa-apa. Seneng, pokoknya dia seneng, saya seneng. Saya misalnya mengajar 1 jam, persiapan saya harus 2 jam. Karena supaya benar-benar saya, orang Belanda katakan dihlek apa ya, utuh ini. Jadi kukuh, kekeh gitu. Meski di usia yang tidak muda lagi, namun Frans tidak pernah berhenti untuk belajar. Saya sempat disekolahkan bersama-sama romo-romo lainnya di seluruh Indonesia dalam bahasa Latin. Terus di sana saya mempelajari yang namanya lingua Latina tadi, yang revisa, yang sudah diperbaharui. Ya. Nah dari situ saya bisa belajar kembali bersama-sama romo itu selama 1 bulan di Jogja. Dan bahkan di sana ya disebut sebagai perpustakaan berjalan karena beliau yang sudah sepuh, punya pengetahuan lebih, dan sering menjadi patokan dan arahan bagi para peserta lain untuk bahasa Latin. Ya, dia ikut paling tua. Di sana dipanggil Opa. Semuanya itu panggilnya Opa. Terus yang dari mana kan ada dari Ambon, dari Irian, dari macam-macam. Kalau SMS ke Opa, aku nanya ini. Paling tua memang. Jam 5 tepat selalu bangun. Terus itu ke dapur bikin. Terus saya nyusul, saya juga kerja untuk sarapan. Ya kalau pagi sih itu saya membuatkan kopi untuk ibu. Pagi hari sebelum saya membuatkan kopi, saya itu selalu yoga dulu. Ya, itu cukup beberapa jam 20 menit. Setelah yoga, meditasi sebentar, saya mandi, terus kita langsung makan ke sekolah. Jadi nggak pikun gitu Mbak. Waktunya itu kan terisi terus itu, nanti sampai rumah lama ya istirahat makan. Terus koreksi. Saya bilang udah pensiun ya nggak mau sampai sekarang. Nggak ada yang ganti. Memang jarang yang ganti, memang nggak ada memang. Dulu saya itu menjadi prodiakon, artinya yang membantu pastor melayani di altar sampai 5 angkatan. Kalau saya memimpin paduan suara itu sudah sejak tahun 93 dan sampai sekarang saya masih membina 2 paduan suara, yaitu Gregorian yang khusus bahasa Latin yang seperti tadi saya nyanyikan, dan juga untuk kaum lansia. Dulu teman saya yang dari luar negeri itu dia mengajak kita untuk bersama-sama menghimpun paduan suara Gregorian. Maksudnya untuk memelihara kasanah dari gereja ini supaya tetap hidup sampai sekarang ini. Saya membina dengan lagu yang bahasa Latin, kemudian di sebelahnya saya berikan terjemahannya. Ya, udah yang terbaik yang kita punya. Karena dia sementara ini kan juga mengajar bahasa Latin di seminari, jadi untuk bahasa Latin tidak ada yang lebih baik lagi selain Father Frans. Dia selalu sabar, jadi walaupun ada yang salah, selalu tolong perhatiin dirigen, tolong lihat tangannya karena banyak
suka cuma melihat teks saja tuh. Jadi teman-teman yang umurnya kan udah over sekat semua, orang Jawa bilang di atas 50 kan. Lansia itu kan untuk hiburan. Mereka kan di rumah kan ya ngapain ya, udah nyanyi-nyanyi. Pernah sampai jalan-jalan ke Rowo, seneng. Ya lansia-lansia itu satu bujur. Umur 60 ke atas, tapi mereka pada seneng. Kalau ketemu itu sedang pada nyanyi. Walaupun dilatih susah, dilatih kayak apa nanti keluarnya ya jadi suara 8. Karena Not Gregorian itu iramanya bebas, tidak terkotak-kotak. Seperti tidak bisa, tapi melodius mengalir. Dan kita selalu bertugas melayani di gereja Stefanus, di gereja Pasar Minggu, di gereja Nikodemus, Ciputat, dan sekarang di Bintaro. Itu sudah dipesan supaya melayani di sana dalam 1 tahun 4 kali. Sehat selalu sampai ya yang pertama kali nanti menjalani pesta emas, keduanya sudah serahkan pada Tuhan, apapun yang terjadilah. Harapan kami ada awam-awam lain yang punya kemampuan dan punya hati untuk terlibat seperti Pak Darmono, dan secara khusus ya dalam bahasa Latin. Selama saya masih bisa melayani, saya melayani. Karena ini suatu pelayanan. Ya, saya sendiri tidak mengharapkan untuk, tidak menentukan aku umur sekian sudah stop. Tidak. Karena pelayanan saya itu harus saya teruskan sampai saya tidak kuat lagi untuk melayani. Fiat mihi secundum verbum tuum. Itulah kata-kata yang membuat saya semakin hari semakin lebih berjuang dan bersemangat. Itu artinya terjadilah padaku menurut perkataanmu. Teruslah berkarya. Teruslah menjadi saluran berkat dari Latinmu untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Franz Darmono, sang maestro Latino. Saya datang tidak untuk dilayani, tapi untuk melayani.